Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada bersama lagi di dalam program Sejenak Bersama Tuhan. Dan di saat ini kita akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca kebenaran firman-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Urapi hati dan pikiran kami, terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman, kami dapat memahami dan mengerti. Ajarkan kami Bapa untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga dan menyambut firman-Mu pada saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Demikian firman Tuhan untuk kita semua pada saat ini. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengenal orang secara lebih baik, itu masih butuh waktu. Sebab mengenal secara penuh jati diri seseorang adalah merupakan hal yang tidak bisa diketahui sekaligus. Untuk mengenal jati diri seseorang butuh waktu, butuh proses, serta mengenal secara mendalam. Kita sebagai orang Kristen yang adalah merupakan murid Yesus, seringkali berkata bahwa kita mencintai Yesus. Kita banyak berbicara tentang Yesus. Tetapi untuk mengenal Yesus secara baik, kita masih butuh waktu. Demikian halnya dengan kedua murid Tuhan Yesus. Di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini bagi kita semua. Jika kita membaca secara keseluruhan di dalam kitab Injil Lukas, pada pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Demikian juga dengan kedua murid Tuhan Yesus yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Sementara bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang terjadi. Kedua murid Tuhan Yesus ini tidak mengenal Tuhan Yesus ketika hadir bersama-sama dengan dia di dalam perjalanan. Kedua murid Tuhan Yesus tidak mengenal Tuhan Yesus. Bahkan dalam perjalanan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu bicarakan sementara dalam perjalanan?" Kedua murid itu pun tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun Yesus sebagai konselor yang agung dan baik, kehadirannya di tengah-tengah muridnya, ia hadir memposisikan dirinya sebagai pendengar yang baik. Ia hadir memposisikan dirinya sebagai pendengar yang setia, mengikuti
alur dari cerita Kleopas yang disampaikan panjang dan lebar sebagai konselor yang agung dan baik. Tuhan Yesus pun turut merasakan apa yang dialami oleh para muridnya. Kesedihan, kebingungan setelah menceritakan peristiwa yang terjadi. Para murid merasa sedih dan bingung. Hal ini juga dirasakan oleh Tuhan Yesus sebagai konselor yang agung dan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang adalah pendengar yang baik. Ia juga turut merasakan apa yang dialami oleh para muridnya. Namun di satu sisi, sebagai konselor yang agung dan baik, ia memberikan pernyataan kepada muridnya terhadap kebimbangannya. Tuhan Yesus berkata bahwa para muridnya layaknya orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga tidak bisa mengerti dan percaya tentang apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi tentang dirinya. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, untuk menyadarkan tentang keberadaannya di tengah-tengah muridnya, untuk menunjukkan identitas dirinya di tengah-tengah muridnya, Yesus pada malam itu tinggal bersama-sama dengan muridnya. Waktu mereka duduk makan bersama, mereka mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada para murid. Lalu terbukalah mata mereka dan muridnya mengenal Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama-sama, setiap orang percaya kita diajak bahwa yang pertama, melalui peristiwa yang dialami oleh kedua murid Yesus, hendak mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya Yesus yang bangkit sedang berjalan bersama kita. Yesus yang bangkit berjalan bersama kita ada di sepanjang musim kehidupan kita. Susah, senang, seberat apapun pergumulan kita, Ia sanggup dan mampu memberi kekuatan dalam pergumulan kita hingga kita dapat melewatinya. Yang kedua, kita diajak dimanapun kita berada, kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, dalam persekutuan, dalam bergereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat, hendaknya kita menjadi konselor yang baik. Hendaknya kita menjadi pendengar yang baik dan setia. Bahkan lewat semuanya itu kita boleh membantu dan menolong mereka untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka semua. Lalu yang ketiga, untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat, maka mari kita semua membuka pintu hati kita untuk menerima Tuhan Yesus berkuasa di dalam hati kita. Biarkan Tuhan berkuasa di dalam seluruh kehidupan kita. Kita mau mendengar firman-Nya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita setiap hari. Hingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya. Amin.